Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump. Hai teman-teman. Lagi pada ngapain nih? Liburan sekolah gabut ya? Mau ikutan yang seru tidak? Apaan tuh? Ada yang seru nih dari KAA. KAA mau adain salo. Oh, sekolah Alkitab liburan ya? Iya betul. Oh, jadi maksudnya kita belajar Alkitab? Gak hanya soal Alkitab doang, tapi banyak aktivitas serunya loh. Terus? Nama temen juga. Terus? Tambah pengetahuan. Terus ae. Mau ikutan kagak? Mau dong! Nah, Jikit penasaran bisa kali ini ada apa? Pastinya ada yang baru loh. Kita mau mabar. Yap guys, main bareng. Mainnya apa? Rahasia dong. Pastinya asal nanti kalian mesti bawa gadget dan harus ada kuotanya ya biar bisa mabar. Sal diadakan di Aula Gereja Anugerah Lantai 3 secara onsite tanggal 15 sampai 16 Juli 2022 mulai pukul 8 pagi sampai pukul 11.30 siang. Daftarnya via link di bawah ini ya, mulai tanggal 20 Juni sampai 1 Juli 2022. Eits, masih ada info lagi. Peserta SAL mulai dari anak TKB yang naik ke kelas 1 sampai anak kelas 6 yang naik ke kelas 7. Biaya pendaftaran SAL sebesar Rp50.001 ditransfer ke rekening di bawah ini. Wajib pakai angka 1 ya. Sebagai pengganti biaya pendaftaran, Jikit akan mendapatkan t-shirt yang seperti Lause pakai dengan logo I'm Trusting You yang merupakan tema SAL kita kali ini. Kalian juga akan dapat snack, dapat makan siang. Wah, dapat banyak kan? Nah, pasti seru kan Sal kali ini? Persiapkan dirimu untuk nanti ya. Ayo ikut Sal! Ayo semuanya ikut Sal! Hai Jiki. Halo Jiki, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya. Kita ketemu lagi sama Lause dan Lause Sri. kita mau ibadah sekolah minggu. Ore, mari kita Semuanya mulai. udah siap kan? Siap Lause. Udah siap ya Lause ya? Pasti udah mandi, udah rapi, udah dandan, udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semua Jiki pasti udah begitu. Iya. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya Lause. Iya, kita Yuk, doa. kita siap hati kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami bisa bangun dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waduh. Tadi kan kita udah bilang selamat pagi sama anak-anak ya. Sekarang kita waktunya bilang selamat pagi sama Tuhan. ya. Kita mau menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakannya ya. Ayo, Yuk kita semuanya. berdiri semua. Kita Bangkit berdiri. semangat memuji Semangat. Tuhan. Semua siap ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia.
matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Lause, bener banget ya lagunya ya. Iya. Tuhan kita itu baik banget. Udah kasih kita matahari yang bersinar, burung-burung yang bernyanyi, dan semuanya Tuhan sediain buat kita. Ciptain buat kita ya, supaya kita bisa menikmati alam ini. Benar sekali. Lause, Iya. ingat nggak minggu kemarin kan kita ngerayain Pentakosta? Iya, tapi Pentakosta itu apa sih ya, Lause? Belum ngerti nih. Pentakosta itu ya, Cikit. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem berdoa, berpuasa, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus buat murid-murid Tuhan Yesus. Dan tahu nggak, Lause, setelah Tuhan mengirimkan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus itu langsung menjadi Semangat buat ngabarin Injil ya, Lause ya? benar, buat beritain firman Tuhan, buat mengenalin Tuhan Yesus supaya banyak orang yang bisa percaya sama Tuhan Yesus. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalkan udah nerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus itu, jadi kita tuh harus bergembira. Semangat. Nggak boleh lusuh, nggak boleh loyo, karena harus tetap Roh bersemangat. Kudusnya tuh bukan cuma buat murid-murid Tuhan Yesus, tapi buat kita semua ya. Oke. Makanya kita mau nyanyi pujian, kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita semua gerak ya. Ayo, nariannya nggak usah ikut Lause ya, bebas semuanya. Iya, bebas. Kita mau menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, keren-keren nih narinya, Lause. Ayo kita lebih semangat Kita lagi. lebih semangat lagi. Nyanyi sekali lagi. Yuk, siap. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Menari seperti Daud. Waduh, Lause, aduh, kita udah menari buat Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, kita bisa nari dengan penuh semangat buat Tuhan. Betul. Bisa puji Tuhan dengan semangat buat Tuhan. Jadi anak Tuhan harus selalu semangat, Lause. Betul. Nah, nanti dikit juga bisa kayak murid-murid Tuhan Yesus, bisa memberitakan Injil. Bisa mengabarkan tentang Tuhan Yesus buat orang lain. Tapi caranya supaya kita bisa membaca, mengabarkan Injil, Kita harus
harus jadi murid Tuhan Yesus yang baik dulu ya. Caranya gimana tuh? Harus bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh caranya Baca kitab suci ya. harus baca Alkitab, harus rajin tuh. Oke. Juga terus harus rajin berdoa supaya kita bisa bertumbuh. Ketika kita bisa jadi murid Tuhan Yesus yang baik, kita juga bisa memberitakan Injil buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, buat semua orang. Pengen mulai sekarang saya mau janji mau baca Alkitab tiap hari, nggak mau bolong-bolong. Hebat. Harus berdoa tiap hari biar kita dekat sama Tuhan ya. Benar Laura, banget. ya? Oke. Nah, makanya kita menyanyi lagu Baca kitab suci. berdoa tiap hari kalau mau bertumbuh. Nah, tapi sambil kita menyanyi pujian itu, kita mau sambil kasih Persembahan. Nanti minta tolong papa mama ya buat kasih persembahannya. Ada di sini. Ya. Minta tolong papa mama ya. Oke, yuk kita nyanyi baca kitab suci, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Harus berarti mulai hari ini kita harus Berjanji kita harus baca kitab suci tiap hari dan berdoa tiap betul sekali baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh. Halo G-Kids, hari ini Lause Vero ingin menyapa anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Ya, hari ini minggu kedua yaitu tanggal 12 Juni, artinya sekolah minggu sudah bisa dilakukan di gereja. Ya, ada teman-teman kalian yang saat ini mengikuti ibadah di gereja. Nah, kalau orang tua kalian mengizinkan dan kalian dalam keadaan yang sehat, Lause Vero ingin mengajak kalian juga boleh ikut ibadah sekolah minggu secara onsite ya, ada di gereja. Bisa beribadah bersama-sama kembali dengan Lause dan juga teman-teman semua. Ya, tetapi hari ini untuk anak-anak yang mengikuti ibadah online, Lause Vero mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk
kita berdoa. Anak-anak sikapnya yang baik ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan amin. Ya, pesan firman Tuhan kita hari ini yang Lause Vero ingin supaya anak-anak ingat selalu adalah, perhatikan baik-baik ya. Aku mau menjadi murid Kristus. Mudah kan? Yuk ulangi sama-sama ya. Pesan hari ini yang harus kita ingat adalah aku mau menjadi murid Kristus. Ya, betul sekali. Hari ini temanya adalah murid Kristus. Kids, sebelumnya Lause Vero mau cerita nih. Suatu hari Lause Vero akan pergi keluar kota ya, berpergian jauh, kira-kira 2 hari ya. Jadi Lause ketika akan pergi meninggalkan pesan kepada anak-anak Lause ya. Lause berkata kepada anak-anak Lause, "Nak, ya, Lause punya 2 anak. Nanti kalau mama pergi, nanti tidak boleh nakal, tidak boleh menyusahkan papa, dan juga tidak boleh menyusahkan popo ya. Popo itu nenek mereka. Nah, pesan itu penting gak?" Oh, tentu saja penting ya. Lause Vero ketika meninggalkan pesan itu sebelum pergi, Lause Vero berharap supaya anak-anak Lause mau mendengarkan dan taat, yaitu untuk menjadi anak-anak yang baik, yang tidak menyusahkan papa dan juga popo atau neneknya. Nah, sama seperti itu Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 juga hendak pergi meninggalkan dunia ini dan dia akan naik ke surga meninggalkan para murid-muridnya. Dan sebelum pergi, Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan yang penting yang disebut sebagai amanat agung. Bisa diulang apa? Ya, betul. Amanat agung. Amanat itu sesuatu yang penting, pesan yang penting yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Nah, apa pesan penting dari Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya? Ya, dari Matius 28 ayat 19 dikatakan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, yaitu pergilah. Hah? Pergilah? Asik ya. Mungkin ketika kalian dengar pesan itu mungkin kalian bilang asik disuruh pergi. Pergi kemana ya? Pergi main? Pergi jalan-jalan? Pergi ke gunung? Bisa menghirup udara segar? Atau pergi ke pantai? Bisa main pasir. Wah, senang sekali. Bukan itu ya. Lause sebutkan sekali lagi ya ayatnya ya. Pesan Tuhan Yesus yang sangat penting adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, jadi bukan hanya pergi saja ya. Perintah penting atau pesan penting ya. Pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ingin agar semua bangsa, semua orang untuk menjadi murid Tuhan. Mungkin kalian bertanya, Lause, bukannya murid Tuhan Yesus ada 12 ya? Ada 12 orang. Betul anak-anak ya, murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Ayo ikuti Lause ya. Sebutkan nama-namanya. Siapa? Masih ingat nggak nama-nama murid Tuhan Yesus ya? Ada 12 orang ya. Ikuti ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak ingin hanya mereka saja, ke-12 orang itu yang menjadi muridnya ya. Tapi Tuhan Yesus ingin agar semua orang dari semua bangsa tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi dan mau mengampuni dosa-dosa mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya ya. Perintah penting tadi ya, agar semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya ya? Di ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa." Wah, memang gak mudah ya untuk pergi lalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dari bangsa yang berbeda ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai para muridnya, akan menolong mereka. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus ya. Ingat cerita yang disampaikan oleh Lause Christina minggu lalu ya, tentang turunnya Roh Kudus ya. Melalui Roh Kudus ya, Tuhan Yesus menolong para murid untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Salah satunya adalah melalui Bapak Petrus ya. Bapak Petrus ketika Roh Kudus turun, dia bersemangat menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang ya, sehingga ada banyak orang yang terharu dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kids, tadi kita lihat walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus menyertai dan menolong Bapak Petrus serta murid-murid Tuhan yang lain untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Lause dan juga anak-anak semua juga adalah murid Tuhan Yesus. Ya, anak-anak juga belajar tentang Tuhan Yesus dari mana? Dari Alkitab, ya, dari ibadah di sekolah minggu, dari cerita Alkitab yang dibacakan oleh papa atau mama, ya, atau bapak ibu guru agama di sekolah, ya. Kalian juga mendengar tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dan mau mengampuni serta menyelamatkan kita, ya. Sehingga kita juga disebut sebagai murid Kristus, ya. Kristus itu sebutan lain dari Tuhan Yesus. Kita adalah murid Kristus, ya. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan, yang kita katakan, itu juga harus menunjukkan kita ini murid Kristus, ya. Murid itu harus sama seperti gurunya. Murid itu harus ikuti gurunya, ya. Kalau gurunya baik, ya, berkata-kata baik, berbuat baik, ya, maka
anak-anak, murid-muridnya juga harus melakukan apa yang baik ya, sehingga kita dikenal seperti guru kita ya. Kalau misalnya kita melakukan yang tidak baik ya, jadi orang-orang tidak tahu siapa Tuhan yang baik. Orang lain melihat ya, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan ya. Oleh karena itu kita harus jadi murid Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun ya, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam segala sesuatu ya yang kita lakukan ya. Oke, siapa yang mau menjadi murid Kristus? Saya. Oke ya. Yang mau menjadi murid Kristus harus menunjukkan ya, berani menunjukkan bahwa dirinya murid Kristus dengan hidup, dengan melakukan, dengan berkata-kata seperti Kristus ya. Nah, yuk sekarang semuanya katakan, siapa yang mau menjadi murid Kristus ya? Yang mau menjadi murid Kristus katakan ya, saya mau menjadi murid Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mau menjadikan kami sebagai murid Kristus. Tolong kami supaya setiap anak-anak Tuhan juga boleh menjadi murid Kristus dalam perbuatan mereka, di dalam perkataan mereka, di dalam segala hal, dimanapun dan kapanpun. Tuhan tolong supaya kami bisa selalu menjadi murid Kristus, sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka juga boleh menjadi murid-murid Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya, menjadi murid Tuhan Yesus. Oke Jikit, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.